Intinya kita mendorong ke depan belanja pegawai ini bisa ditekan karena sudah cukup besar, namun juga sisi kualitas layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum itu juga harus menjadi Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan juga pengusung Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saat ini yang sedang menyusun RPJMD ini, maka kami perlu menyampaikan statement atau press conference terkait RPJMD Kota Malang 2025-2029 karena kami sebagai bagian dari pengusung beliau berdua itu RPJMD ini merupakan wujud dari visi misi. Visi misi ini sendiri juga ada titipan atau bagian dari nilai-nilai dari partai yang mengusung. Partai Nasdem punya visi misi dan nilai-nilai perjuangan yang dititipkan ketika memberikan rekomendasi kepada Pak Wahyu dan Karim Kabinet. Begitu pula Partai Solidaritas Indonesia pada saat menentukan rekom partai dulu juga ada nilai-nilai yang diperjuangkan, ada visi misi partai yang diperjuangkan, yang dititipkan. Harapannya ini dielaborasi juga dalam program visi misi beliau berdua untuk membangun Kota Malang 5 tahun ke depan. Itu tadi juga kami sampaikan dalam rapat paripurna, dalam rapat akhir fraksi kami. Kemudian dalam kajian kami di fraksi Nasdem PSI, dokumen RPJMD ini narasi sangat luar biasa dari sisi program kebijakan, kemudian target yang diusung secara kualitatif luar biasa. Namun menjadi catatan kami dalam proyeksi APBD yang belum ditopang secara optimal dalam proyeksi APBD 5 tahun. Karena itu menjadi catatan kami juga. Karena kita melihat ideal Kota Malang sebetulnya bisa APBD di atas 3 triliun karena kalau di dokumen RPJMD hanya 2,1. Kita optimis dan meskipun di dokumen RPJMD tidak mencapai apa yang menjadi kajian teman-teman di pansus RPJMD termasuk dari fraksi Nasdem PSI, kita menilai apa yang sudah tertuang dalam dokumen itu wajib diwujudkan dan kita meyakini bisa mencapai target dan bisa lebih dari target yang ada di proyeksi APBD. Kita juga melihat memang ada beberapa catatan bagaimana kemudian RPJMD Kota Malang ini bisa memenuhi program prioritas yang disampaikan dalam kampanye dalam pilkada kemarin juga. Ada 5 program unggulan yang dalam pansus RPJMD fraksi Nasdem PSI juga menyampaikan dalam pendapat akhir ada 5 program yang itu harus masuk dan itu akhirnya masuk dalam RPJMD Kota Malang. 50 juta per RT, beasiswa gratis, kemudian seragam, kemudian event 1000 event dan komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di Kota Malang, banjir, macet, parkir dan lain sebagainya. Itu mungkin pengantar dari kami. Dari kajian yang kami lakukan, maka kami menerima, kemudian menyetujui serta ikut bertanggung jawab dan akan mengamankan RPJMD, dokumen RPJMD ini agar bisa diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Turunannya adalah RKPD dan Renja OPD. Itu yang nanti akan kami kawal bagaimana apa yang tertuang dalam dokumen RPJMD bisa diimplementasikan. Kami sepakat dengan apa yang menjadi pandangan dari pansus RPJMD kemarin. Idealnya sejatinya bisa lebih dari 3 triliun. Namun kita menghormati apa yang sudah tertuang di RPJMD di tahun 2030 2,1 triliun. Artinya ada perbedaan. Nah, kami meyakini sebetulnya itu bisa, fraksi Nasdem PSI meyakini itu bisa dioptimalkan melalui improvisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah, apalagi pada PDRD baru disahkan kemarin. Nanti banyak bisa dioptimalkan, pajak, hiburan, kemudian aset-aset Pemda itu bisa dikerjasamakan juga. Bisa kita lakukan hal-hal yang itu secara produktif menggali potensi PAD. Artinya tidak hanya bergantung kepada transfer dari pusat, tetapi ada kemandirian fiskal dari PAD yang bisa kita gali. Itu yang saya kira
bisa dilakukan. Ketika Surabaya bisa mencapai itu, tentu Kota Malang sebagai kota terbesar kedua tentu juga bisa. Artinya banyak hal yang belum teroptimalkan, termasuk ekonomi kreatif misalkan dan lain sebagainya. Artinya kita belum sampai kajian secara detail, tetapi paling tidak ini menjadi semangat bahwa sebetulnya bisa lebih optimal. Cuman memang pemerintah Kota Malang tidak mau, karena ada pendapat dari BPK bahwa ketika PAD-nya terlalu tinggi dianggap halusinasi. Tetapi di sisi lain kita melihat itu bagian dari optimisme bahwa semangat untuk menggali PAD itu menjadi semangat yang harus dilakukan. Itu selain juga kita harus menyadari bahwa fungsi utama dari pemerintah Kota Malang adalah memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Ya, pertumbuhan Kota Malang ini terus meningkat sehingga dan perputaran uang di Kota Malang sangat besar. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Artinya potensi investasi masuk ke Kota Malang itu sangat terbuka sekali. Artinya kita terbuka terhadap investasi masuk ke Kota Malang sehingga akan membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga meningkatkan perekonomian dan efeknya juga kepada perekonomian masyarakat. Kemudian di sisi lain pajak hiburan misalkan itu bisa dioptimalkan. Kota Malang ini kan suatu kota yang terus berkembang, yang kita meyakini hadirnya hiburan malam itu sebuah keniscayaan, tidak bisa ditolak. Kita tetap mengantisipasi dampaknya, tetapi potensi PAD juga bisa digali juga cukup besar. Begitu pula kita punya aset daerah, aset yang bisa dioptimalkan, lapangan, stadion, yang itu kalau dikelola dengan baik juga bisa menghasilkan pendapat aset daerah. Kita punya aset daerah juga yang bisa dibangun untuk misalkan rumah susun atau apartemen kerjasama dengan pihak perusahaan. Kemudian bisa juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola gedung parkir vertikal. Jadi aset daerah kemudian dibangun untuk parkir vertikal, yang itu pendapatan langsung 100% masuk APBD. Artinya banyak potensi-potensi, termasuk parkir sendiri dari retribusi parkir maupun pajak parkir. Dengan perda penyelenggaraan parkir sekarang sedang dibahas, saya kira itu menjadi angin segar untuk bagaimana mengoptimalkan potensi parkir baik retribusi maupun pajak parkir untuk PAD Kota Malang. Tingginya belanja pegawai kita tidak mempermasalahkan selama kemudian secara kualitas dan secara kuantitas itu juga bisa mengcover pelayanan publik di masyarakat. Kemudian juga kualitas layanannya juga banyak hal-hal yang sifatnya pengawasan, misalkan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah itu luput atau banyak permasalahan muncul karena keterbatasan SDM kaitannya dengan pengawasan maupun penegakan perda. Termasuk pelayanan publik juga, di beberapa kelurahan kita temukan pelayanan di Dispenduk Capil itu dialihkan ke kelurahan yang lain. Artinya ada beberapa problem di Kota Malang yang itu kita lihat alasannya adalah keterbatasan sumber daya manusia di aparatur negaranya, ASN. Artinya kita mendorong ke depan belanja pegawai ini bisa ditekan karena sudah cukup besar, namun juga sisi kualitas layanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan perda itu juga harus menjadi harus dioptimalkan, karena kita fakta yang ada jumlah PPNS, jumlah PPLH itu di Kota Malang sangat terbatas, sangat minim, karena kita butuh itu. Artinya banyak problem di masyarakat yang itu terjadi karena keterbatasan jumlah SDM.